Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah telah disampaikan kita pada hari ke-20 Ramadan dalam keadaan sehat walafiat di tengah wabah yang sedang merajalela ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan pertemuan kita ini dilandasi dengan niat karena Allah untuk bertalabul ilmi menjadi wasilah bagi kita semua untuk terhindarnya kita dari segala macam wabah yang sedang merajalela ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mohon maaf tak bahasanya saya sampaikan bahwasanya saya di sini bukan merasa diri berilmu lebih. Saya juga sama seorang penuntut ilmu, ataupun saya mengguru, apalagi menggurui Bapak dan Ibu semua di sini. Cuman sama-sama kita belajar, sama-sama mendengar dan sama-sama menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW pada para sahabat, tabi'in dan tabi'un serta para ulama dari dulu sampai sekarang, dan disampaikan kembali oleh kita semua, khususnya pada saat ini oleh saya pribadi. Jadi bukan saya berbicara sendiri, tetapi intinya saya menyadur juga apa yang telah disampaikan oleh para ulama terdahulu dan masa kini yang insya Allah terpercaya keilmuannya dan keimanannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahkan Imam Bukhari pun meriwayatkan, Innallaha kariha salasa. Innallaha kariha salasa. Menarik dari hadis ini, sungguh kata Allah, sungguh. Sering saya katakan bahwa adalah taukid, yaitu penegas. Jadi ketegasan sebuah kalimat, ketegasan sebuah berita, mungkin bukan berita ya, peringatan. Ketika peringatan itu diawali dengan taukid, berarti sangat-sangat penting dan harus diperhatikan apa yang akan diperingatinya. Bahkan kalimat selanjutnya kariha. Biasanya Allah ataupun Rasulnya Nabi SAW menggunakan kalimat la yuhibbu, tidak menyukai. Sesungguhnya Allah tidak menyukai, biasanya kan kayak gitu. Innallaha la yuhibbu, biasanya gitu. Tapi di sini kalimatnya lebih tegas lagi, bahkan cenderung mungkin mohon maaf agak sedikit kasar, bukan kasar ya, tegas gitu ya. Tegas. Innallaha kariha. Langsung disebut benci. Sungguh Allah sangat benci. Kariha salasa. 3 perkara.
Ketika disebutkan ketegasan, bahkan dengan kalimat yang agak sedikit keras, maka isi dari peringatan tersebut selayaknya atau diharapkan begitu dititik beratkan ditekankan untuk diperhatikan. Innallaha kariha salasa. Allah sangat benci pada 3 perkara. Apa itu? Yang pertama, qila wa qala. Kata-kata atau apa, kalau bahasa ininya kabar burung. Kata-kata yang belum tentu asal usulnya. Kalau bahasa sekarang bahasa kerennya hoax. Qila wa qala itu. Dan termasuk juga dari qila wa qala itu termasuk bagiannya adalah kalimat-kalimat atau kata-kata yang jorok dan lain sebagainya. Mungkin Bapak dan Ibu bisa menyimpulkan seperti apa. Kalimat-kalimat buruk lah. Tapi yang ditekankan di sini adalah seperti hoax, fitnah dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat dibenci oleh Allah. Sangat dibenci oleh Allah. Apalagi dalam kondisi sekarang ini. Fitnah dan hoax begitu merajalela. Ya kan, begitu merajalela. Dalam kondisi wabah seperti ini, tiba-tiba orang tergelepar di tengah jalan, riweuh corona. Padahal belum tentu, sehingga menimbulkan ketakutan kepada masyarakat. Germasieun disingsieunan deui corona, padahal belum tentu. Akhirnya kenapa? Orang yang seharusnya cepat mendapatkan pertolongan jadi tertunda. Kenapa? Karena takut, nggak ada yang mau menolong. Akhirnya yang seharusnya dapat ditolong jadi tidak tertolong. Itu sangat fatal. Maka pantas Allah sangat benci hal-hal semacam itu. Efeknya ke depannya, keluarganya akhirnya jadi PDP kalau bahasa sekarang, ODP, orang dalam pantauan. Padahal belum tentu. Ketika dibawa ke rumah sakit, diotopsi lain sebagainya, ternyata penyakit jantung atau epilepsi dan lain sebagainya, ya kan? Malah orang sekarang bukan mendahulukan untuk menolong, yang didahulukan apa? Memfilmkan, di-shoot, di-upload ke medsos, biar viral. Bukan menolong. Jadi aneh gitu. Maka pantas Allah sangat benci. Itu dari urusan dunia. Begitu dahsyat efeknya qila wa qala ini dalam urusan dunia. Apalagi dibawa ke ranah syariat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih diriwayatkan oleh Imam Muslim, sayadkhulu fi akhir zamani. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan sayadkhulu fi akhir ummati dajjalun wa kadzabun. Di akhir zaman nanti, kata Nabi, di akhir-akhir umatku nanti, kata Nabi, akan muncul dajjal-dajjal yang pendusta. Nah, dajjal berarti apa? Artinya berarti dajjal. Padahal dajjal mah hiji kan? Ini kan? Padahal dajjal mah hiji. Ketika hadis menyebutkan
Al-Masih ad-Dajjal, maka itu yang disebut adalah, yang dimaksud adalah zatnya, orangnya, sosoknya gitu. Al-Masihu ad-Dajjal. Tetapi ketika hadis menyebut dihilangkan al-Masihnya menjadi Dajjal, bahkan dijamakan Dajjaluna, kadzabun. Bukan, bahkan kadzabnya juga bukan sekali, dijamakan juga kadzabun. Jadi berkali-kali banyak berdusta gitu. Berarti banyak. Berarti ketika disebutkan Dajjaluna wa kadzabun, yaitu orang-orang yang mempunyai sifat-sifat seperti Dajjal. Orang-orang yang mempunyai sifat seperti Dajjal. Apa sifat-sifat Dajjal? Dajjal itu pintar. Kata siapa? Dajjal bodoh. Dajjal itu pintar. Kalau Dajjal tidak pintar, maka Dajjal tidak akan pernah diikuti. Banyak pengikutnya Dajjal. Nunjuk ke tanah, tumbuh tanaman. Nunjuk ke langit, turun hujan. Ya kan? Bisa mengeluarkan perbendaharaan bumi. Sifatnya berarti kaya. Kaya, pintar, banyak pengikutnya. Kata Nabi, di akhir zaman nanti banyak orang-orang yang pintar, mempunyai kekuatan yang besar, bahkan kekuasaan yang besar. Kalau secara terjemah bebasnya kan seperti itu. Kata Nabi, di akhir zaman nanti ada orang-orang, banyak orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan kekuatan yang sangat besar, kata Nabi. Sangat besar, dia pintar, gelarnya bisa jadi profesor, doktor, insinyur, lain sebagainya, nggak beredel, ngetayata almarhum, nggak beredel sih. Sekali berbicara pasti semua orang terpukau. Tapi kata Nabi, apa yang dibicarakannya? Kadzabun, pendusta. Senantiasa berdusta. Apa yang didustakan? Tentang segala sesuatu dari agamanya yang bahkan orang-orang dulu tidak pernah bercerita, tidak pernah membicarakannya. Orang-orang dulu tidak pernah mempunyai kesimpulan seperti itu. Kalau orang bodoh, mohon maaf, kalau orang bodoh berbicara, mungkin kita gampang untuk menyernanya kan, gampang untuk mencernanya. Oh iya salah, gitunya. Karena mungkin dia tidak bisa bersilat lidah, ataupun dia tidak didasari dengan ilmu dan lain sebagainya kan gitu. Dia didasari dengan gelar ngaberedal gitu kan. Tapi pada saat ini, kalau orang-orang yang disebutkan Nabi ini berbicara dengan latar belakang yang begitu wah, kita akan sulit mencerna. Contoh, ada beberapa orang yang berbicara bahwasanya setiap agama itu benar, beribadah kepada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Bahkan ada lagi yang berbicara di tempat ibadah orang lain, menjelek-jelekan saudaranya sendiri. Ibadah saudaranya sendiri dihalang-halangi, tapi ibadah orang lain, ibadah umat lain dijaga.
dengan alasan, dengan dalih toleransi antar umat beragama. Kalau kita pikir sepertinya benar gitu apa yang mereka bicarakan. Kalau kita pikir sepertinya benar, sepertinya toleransi. Apakah toleransi seperti itu? Apakah benar setiap agama itu benar? Menuju Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Lamun kitu naon gunana diturunkan Islam. Atas ti bareta teh tong aya Islam. Atas nu aya da sami wae. Beres teh. Itu logika sederhana gitu. Logika sederhananya. Tah zaman anu disebutkeun ku Nabi ieu teh tos aya ayeuna tos kaalaman ku urang. Tos kaalaman. Maka muncul paham Islam naon, Islam A, Islam B, Islam C, Islam D. Padahal zaman Nabi teh aya. Islamnya Islam. Tapi kita sulit untuk membedakannya. Kata Nabi, ketika kita berhadapan dengan orang-orang seperti itu, iyakum wa iyahum, berhati-hatilah kalian. Tong dipercaya. Tong dipercaya. Tina urusan dunia lagi nyelakakeun, bener-bener nyelakakeun kamu urusan akhirat lah. Kamu urusan akhirat lah. Nyelakakeun dunia akhirat. Ketika kita mengikuti mereka, hanya sekedar ikut-ikutan pun kita akan terbawa celaka. Contoh kecil aja, contoh kecil. Yuk orang kaditu. Bade ka mana, bade naon? Ayo we ngiring misalkan gitu. Ayo we ngiring. Lah cik Allah nu kitu teh ulah. Kunaon betulah urang teu terang di ditu teh bakal dikumahakeun, bakal dibawa kumaha. Eta duduh hal kecil. Maka dina berita-berita dengan teu ieu naon teu sakedik dengan orang berbuat kriminal hanya dengan gara-gara ikut-ikutan. Hanya gara-gara ikut-ikutan berbuat kriminal, dihukum nama sami dihukum. Padahal terang-terangan. Kamu mau dicatat karena wilayah syariat. Lebih ngeri deh. Sesat dan menyesatkan. Kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak tahu pengetahuannya. Nanti terang naon tong diikuti. Inna sam'a sungguh taukid deui tah. Sungguh pendengaran, penglihatan hati nurani akan dipintakan pertanggungjawabannya. Luar biasa. Lamun cek bahasa urang mah meureunnan cepil maneh, ceuli maneh dikamanakeun, panon maneh dikamanakeun, hate maneh dikamanakeun, akal maneh dikamanakeun. Ini kata bisa nyerna hal-hal semacam eta. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang kedua,
Idaatul mal, menghambur-hamburkan harta, boros. Dan idaatul mal itu tidak hanya menghambur-hamburkan harta, tapi masuk ke dalam hanya menggunakan harta tidak sesuai dengan kehendak Allah yang memberikan harta tersebut. Tidak hanya sekedar menghambur-hamburkan, tapi mempergunakan harta tidak sesuai dengan kehendak Allah, gitu. Harta dipakai sombong, harta dipakai poya-poya, boros sareng dermawan ada. Ari boros membelanjakan sesuatu melebihi apa yang dia butuhkan. Tapi dermawan beda deui gitu. Lamun dermawan membelanjakan sesuatu atau memberikan sesuatu pada sesuatu yang diridhai oleh Allah. Irit jeung pelit beda gitu. Nah, ketika harta dipergunakan pada sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah, maka dia akan terjerumus ke dalam kufur, seperti halnya yang kemarin Ustaz Anas uraikan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum innaka azabil lasadid. Maka lamun harta eta jadi idoatun mal, maka tunggu azabil lasadid, azab Allah anu pedih. Kamu bari dibarenganku sombong. Quran surat Al-Qasas ayat 76 sampai 77. Inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sungguh Qarun itu adalah kaumnya Musa. Jadi kieu cerita namanya merenang rada sakediknya ya cacarios. Musa sareng Harun sareng Qarun teh rairaka. Sanes rairakanya sepupuan, tapi adik kapi lanceuk. Bahasa urang nama. Kapi adik kapi lanceuk, sepupuan. Qarun itu pada awalnya miskin. Sangat-sangat miskin. Sangat miskin. Sangat-sangat miskin. Tapi rada cerdik oge, cerdik jeung licik dari si Qarun. Dia memanfaatkan situasi bahwasanya dia mempunyai saudara kan seorang nabi. Nabi Musa putrana Luqman, Nabi Qarun putrana Yashar. Luqman sareng Yashar rairaka. Yashar putrana Kohas, Kohas putrana Lewi, Lewi putrana Yakub, Yakub putrana Nabi Ishaq alaihissalam, Nabi Ishaq putrana Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sepupuan tah si Qarun ieu ngamanfaatkeun situasi boga sepupu Nabi nu nalina Nabi doana pasti makbul. Ngalamun bahasa urang nama ngolo cupeng doankeun ka Allah oleh nanti itu. Doa anjeun mah pasti diijabah ku Allah. Nah, waktu itu Nabi Isa terbuai dengan ucapan-ucapan Qarun yang pandai bersilat kita. Didoakanlah Nabi Qarun ini lah Nabi Isa, Nabi Musa, maaf Nabi Musa. Didoakan oleh Nabi Musa
Maka dikabulkanlah, diberikanlah dia sepasang kambing, suruh digembalakan, maka digembalakannya. Dengan takdir Allah, maka kambing itu terus beranak pinak dan lain sebagainya, sehingga mendatangkan harta yang begitu banyak. Sayangnya Qarun ini tidak mampu membawa harta itu sesuai dengan keinginan Allah. Malah dia jadi sombong, bahkan luar biasa kesombongannya, bahkan Allah sampai menyebutnya bago. Kalau sombong dengan harta kekayaan disebut bago, tapi kalau sombong dengan kekuasaan disebut tagha. Seperti halnya Fir'aun, idhab ila fir'auna innahu tagha. Sombong dengan kekuasaan disebut tagha. Sombong kemana-mana dipamerkan. Bahkan kunci perbenaran hartanya itu dipikul oleh orang-orang terkuat pada zamannya, itu tidak keangkat. Sampai-sampai para sahabatnya mengingatkan Qarun dari ayat 77-nya, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Hai Qarun, mencek bahasa orang lama terjemahan bebas nama. Qarun, sanyana Allah masihan harta ka anjeun lenjang sesombongan kitu. Tapi jangan bekal anjeun milari kebahagiaan kehidupan terbaik di akhirat tanpa ngalengikeun kebahagiaan anjeun di bagian anjeun di dunia. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Jadi karena Allah memberikan sesuatu itu tidak cuma-cuma kan. Sering saya katakan tidak cuma-cuma. Mungkin si A diberikan kekuatan, si B diberikan ilmu, kepintaran, si C diberikan harta. Yang dengan masing-masing kelebihan yang dimilikinya itu dia mendapatkan tempat terbaik di akhirat. Mungkin yang diberikan harta dia tidak mempunyai ilmu, yang dengan ilmunya orang itu bisa mencapai kedudukan terbaik, maka dia kejar dengan hartanya. Yang tidak mempunyai harta, tidak mempunyai ilmu, mungkin dia punya kekuatan. Yang mungkin dia dengan ilmunya, dengan hartanya dia tidak bisa mencapai derajat yang sama dari kedua orang ini, maka dia akan capai dengan kekuatannya. Jadi hal-hal semacam itu, apa yang Allah berikan itu adalah sebagai bekal untuk mencapai kehidupan terbaik di akhirat. Bukan dipakai sombong ataupun lain sebagainya yang tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Idhatun mal, menghambur-hamburkan harta, memperlakukan harta tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, yang ketiga, kasratus su'al. Apa itu kasratus su'al? Banyak bertanya pada sesuatu hal yang telah jelas penjelasannya, telah jelas uraiannya. Contoh dahulu orang-orang Yahudi, ketika Allah memerintahkannya untuk menyembelih seekor sapi, maka dia bertanya, sapinya jantan atau betina? Betina, maka sapinya jangan jantan tekaci dalam betina, lebih khusus.
Warnana kumaha? Padahal menarita sembelih seekor sapi, sembelih sapi naon wae jadi. Pasti ditampi ke Allah. Tapi karena dia bertanya, maka Allah persulit lagi, spesifikkan lagi, sapinya berwarna kuning keemasan. Maka lebih khusus lagi kan? Yang mulus atau yang cacat? Yang mulus, oh yang cacat gugur. Tadi warna geus gugur. Jenis kelamin geus gugur, teu bisa naon wae. Terus warna geus teu bisa naon wae. Ya kan? Yang sudah dipakai bekerja atau yang belum? Kata Allah, yang belum. Akhirnya lebih mengerucut lagi, akhirnya menyulitkan diri sendiri. Coba lamun di awal misalkan sembelih sapi naon wae. Jika orang ayeuna kurban, itu kalau kata taros maka raos lagi dengan kurban domba kumaha wae. Nu penting tos manjing yuswa. Nu penting jalu tos warnana teh kumaha atau mungkin kumaha teh khusus. Sapi kumaha wae nu penting manjing yuswa. Nu penting jalu. Tapi orang-orang Yahudi banyak bertanya. Seperti halnya contoh, misalkan contoh kecil. Orang niwaran meser rokok atau naon lah misalkan. Sabun misalkan atau naon sabun. Padahal mun pen sabun misalkannya. Sabun naon wae jadi. Orang misalkan masalah, perasaan orang salah atau itu bisa ngambek dah sabun. Sabun naon wae jadi. Sabunna misalkan Lifebuoy, kudu Lifebuoy kan. Misalkan di mana di Alfa, misalkan apa na malah di ditu, jadi itu bebas gitu. Khusus. Bahkan yang lebih parah lagi, paling tidak disukai oleh Allah. Ketika sebuah uraian disampaikan, sudah jelas keterangannya, ditanyakan lagi dengan maksud untuk mengetes. Itu hal yang paling sangat-sangat buruk. Sangat-sangat. Nah, hal-hal demikian itu hendaknya kita hindari. Semoga Allah menjaga kita dari hal-hal perbuatan yang demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.